Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jamaah Al-Hasani yang hadir pada pagi hari ini, Prof. Rinto dari Universitas Sriwijaya. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mendengarkan eh, bagaimana makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah berupa ikan ya, yang dapat kita makan. Nah, yang sangat banyak sekali nanti macam-macam produk-produk ya. Ada pempek, ada apa semacamnya gitu ya. Barangkali pertama nanti Prof. Rinto menjelaskan sedikit tentang kurikulum vitae ya sebelum masuk ke substansinya, materinya. Silakan waktu sepenuhnya untuk Prof. Rinto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Al-Hasani tematik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertatap muka silaturahim kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mungkin menginformasikan beberapa materi yang akan disampaikan nanti, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu ya. Siapa tahu nanti di jalan atau di mana ketemu ya saling sapa, insya Allah ya untuk mempererat silaturahim di antara kita. Baik, nama saya cukup singkat Bapak Ibu dan alhamdulillah diberikan nama cuma 5 ya, 5 huruf oleh orang tua, jadi mudah dalam mengingat gitu, tidak salah. Teman Rinto, kemudian alhamdulillah sekarang dipercaya untuk memberikan ilmunya, ya menyalurkan ilmu di Universitas Wijaya. Jadi saya saat ini di program studi teknologi hasil perikanan Universitas Wijaya. Ya. Dan dari tahun 2001 ya, dari tahun 2001 dari Lampung ya sebelumnya mungkin memang di Bogor ya saya S1 di Bogor, kemudian berangkat ke Unsri 2001 dan alhamdulillah bisa menetap sampai dengan hari ini ya. Karena kata orang kan kalau sudah meminum air sungai, air musi ya tidak akan kemana-mana gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa tetap stay saat ini di Palembang. Mungkin itu yang bisa diperkenalkan. Oh ya, saat ini saya sudah mempunyai satu istri, kemudian 3 orang anak ya, 3 orang anak, satunya sudah kuliah di UNES semester hampir semester 7, semester 6 masuk semester 7. Kemudian yang kedua di Asalam Solo di SMA dan yang paling kecil sekarang masih TK mau menuju SD. Demikian yang perkenalkan dari saya. Mohon izin langsung ya, Prof ya Ya, untuk langsung. memberikan. Ya, mohon izin saya share dulu untuk materi hari ini. Nah, langsung ya. Baik, Bapak Ibu jamaah Al-Hasani tematik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini coba berbagi ilmu, berbagai informasi, berbagai pengetahuan yang insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu sesuai dengan bidang saya terkait dengan perikanan. Jadi pagi ini kita akan berbicara mengenai manfaat fungsional dan keamanan pangan produk-produk perikanan. Ini latar belakangnya saya ambil Masjid 99 Kuba ya, 99 Kuba di Makassar yang berada di pinggiran pantai. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa saya berasal dari institusinya adalah di program studi teknologi hasil perikanan di Fakultas Pertanian Universitas Wijaya. Ya mungkin nanti siapa tahu dari anak atau mungkin cucu gitu ya, cucu atau mungkin saudara, Bapak Ibu yang pengen mengkaji banyak terkait dengan perikanan bisa masuk ke dalam program studi ini. Ini sekaligus promosi ini. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi saya mencoba untuk menarik dari awal sebelum masuk kepada materi terkait dengan manfaat fungsional dari produk perikanan, kita coba melihat dulu apa tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Jadi kalau secara garis besar ada dua yang bisa ditarik. Yang pertama adalah penciptaan manusia karena memang manusia diciptakan untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia, jin dan manusia diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan di muka bumi ini, ternyata manusia juga mempunyai sebuah tugas yang berat sebenarnya, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin atau pengelola di muka bumi ini. Ini yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kalau diartikan, yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan seterusnya. Ini jelas bahwa manusia diciptakan dan diturunkan di bumi ini untuk mengelola segala sesuatu yang ada di bumi, untuk menjadi pemimpin segala makhluk yang ada di bumi ini. Karena memang di bumi ini tidak hanya manusia, ada makhluk-makhluk lain yang baik nampak ataupun tidak nampak, yang memang bisa dikelola oleh manusia. Tapi memang manusia lebih cenderung kepada sesuatu yang nampak, yang kita anggap sebagai sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Nah, dari situlah makanya sesuai dengan bidang keilmuan saya, karena saya di bidang perikanan, otomatis saya berkewajiban untuk mengoptimalkan, mengelola, dan lain-lain yang termasuk di dalam sumber daya alam di bidang perikanan itu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga pasti punya spesifikasi masing-masing. Ada yang mungkin yang ke arah pertambangan, ada yang mungkin ke arah bisnis, ya ada yang mungkin ke arah pengelolaan pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Nah, kalau menengok kepada sumber daya alam perikanan, ada sebuah definisi yang sebelum kita masuk ke ranah perikanan yang umum terkait dengan ikan, dan ini mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Muslim pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kalau kita mendefinisikan sebuah ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya itu berada di dalam lingkungan perairan. Jadi menurut Undang-Undang 45 tahun 2009 ini, semua makhluk hidup, semua biota, semua organisme yang ada di perairan, baik itu secara keseluruhan hidupnya di air atau sebagian besar hidupnya di air, itu masuk dalam kategori ikan. Termasuk di dalamnya misalnya adalah berbagai tanaman, misalnya rumput laut, ya, mikroalga dan sebagainya. Kalau kita selama ini kan mengenal ikan adalah berbagai jenis yang memang punya sirip, punya ekor, gitu ya, punya insang, kemudian dan teman-temannya ada udang, kepiting, rajungan dan sebagainya. Tapi secara konsep, secara umum, perikanan itu mencakup keseluruhan organisme tadi. Sehingga kajian-kajian di perikanan itu menyebar tidak hanya kepada khusus pada ikan, tetapi juga kepada pemanfaatan biota lainnya, misalnya tadi ada rumput laut, kemudian mikroalga, terumbu karang, dan sebagainya. Namun kalau misalnya ditanya pasir, itu pasir tidak termasuk dalam perikanan, karena pasir tidak termasuk dalam organisme. Kemudian juga misalnya minyak bumi misalnya di lautan, itu tidak termasuk perikanan, karena minyak bumi tidak termasuk dalam organisme. Jadi kita batasi definisinya seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berbicara tentang ikan, ini sesuatu yang sangat-sangat unik sebenarnya. Dan memang di dalam Al-Quran itu sendiri, ikan itu memang semua jenis ikan, makhluk apapun dalam bentuk ikan itu semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 96, ini yang artinya bahwa dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagaimana yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ini artinya bahwa semua yang berasal dari air, semua yang berasal dari laut itu
bisa dikategorikan halal, ya. Sampai ternyata bangkainya pun halal, ya, bangkainya pun halal. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Daruqutni, kemudian Baihaqi, Al-Hakim, kemudian juga hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi ini yang menyatakan bahwa di sini, wahai Rasulullah, kami berlayar di lautan dan membawa air sedikit. Apabila kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan kehausan. Apa kami boleh berwudu dengan air laut? Kemudian dalam konteks ini Rasulullah menjawab, air laut suci dan mensucikan. Kemudian bangkainya yang ada di dalamnya juga halal. Kemudian dipertegas lagi oleh hadis yang lain bahwa telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Jadi dalam konteks ini, kalau ada ikan mati, kemudian baik di sungai atau mungkin di sawah, atau mungkin sebelum kita potong dia sudah mati duluan, ini semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya kita harus ingat juga bahwa halal harus ada sambungannya juga, yaitu toyib. Selain halal, dia juga harus baik bagi manusia. Mohon maaf, Hilang. materinya keluar ya, Prof ya? Ya, ya terkeluarannya. oke oke Iya. Jadi mohon izin saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi semua yang dari ikan yang memang termasuk di dalam misalnya ikan-ikan yang sudah mati yang kita temukan ya dimanapun itu ya insya Allah halal. Tetapi tadi disebutkan bahwa kita juga harus mengingat bahwa selain halal tidak cukup, gitu. Tapi apakah dia aman tidak untuk manusia? Kita tidak tahu misalnya ternyata eh, bangkai ikan itu mati karena misalnya keracunan gitu ya, atau dia mati sudah lama kemudian membentuk suatu zat tertentu yang berbahaya untuk manusia, di antaranya misalnya histamin dan sebagainya. Ini juga harus diperhatikan ya. Jadi tidak cukup hanya halal, ada yang lainnya lagi yaitu aman untuk manusia. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, secara saintis, ketika ikan itu dinyatakan halal, bangkai ikan itu dinyatakan halal, kemudian ya manusia juga harus mencoba. Kira-kira gitu, kira-kira kenapa bangkai itu halal gitu ya? Ini baru perkiraan-perkiraan manusia. Adapun mungkin hak prerogatif menentukan bangkai ikan itu halal dan sebagainya itu hak prerogatif Allah. Tapi manusia sebagai insan yang punya pikiran ya, insan yang ingin mengembangkan keilmuan harus tahu itu kenapa seperti itu. Maka ketika kita lihat misalnya bahwa di dalam tubuh ikan itu sendiri ya ini ternyata berbeda sekali dengan hewan-hewan lainnya termasuk manusia. Ikan itu ternyata tidak memiliki pembuluh darah. Nah, sehingga ketika ikan itu mati, maka darah itu tidak akan terkonsentrasi, tidak akan menggumpal di pembuluh darah. Yang notabene bisa menyebabkan mungkin tumbuhnya berbagai jenis bakteri patogen tertentu ya di dalam darah itu, berkembangnya berbagai jenis penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan sakit. Nah, ketika ikan mati maka darahnya tidak akan mengumpal di situ, tidak terkonsentrasi. Nah, sehingga ini dimungkinkan penyebab salah satunya, oh ikan itu bangkainya halal untuk kita. Ya, itu Bapak Ibu untuk kenapa kajian tentang bangkai ikan halal itu dilakukan. Kemudian kalau kita berbicara ikan yang merupakan bahan pangan untuk manusia sebagai sumber energi untuk manusia, dan kalau kita pisah-pisah misalnya ikan itu bisa dilihat bisa dimanfaatkan dari bagian dagingnya. Kemudian juga kalau dagingnya sudah diambil, kita akan memperoleh bagian kulitnya, ya. Kemudian kalau setelah kulitnya diambil, kita akan memperoleh bagian tulangnya, ya, tulang atau durinya. Kemudian kita juga bisa memisahkan bagian jeroannya.
Dan dalam konsep pengolahan perikanan yang secara berkelanjutan, kita mencoba untuk semuanya dimanfaatkan, yaitu dalam konsep zero waste. Jadi sebenarnya manusia itu ya, kalau dibilang makhluk yang apa namanya, dalam tanda kutip serakah gitu ya Bapak Ibu ya, karena semuanya harus dimanfaatkan gitu ya. Ikan itu tidak ada yang boleh bersisa, jadi makhluk-makhluk lain tidak kebagian nantinya gitu ya. Tetapi memang inilah optimalisasi dari pemanfaatan secara keseluruhan daging ikan ya. Jadi mulai dagingnya, kulitnya, kemudian tulangnya, kemudian juga jeroannya. Kemudian dari dagingnya, kemudian dari jeroan, termasuk hati misalnya, kita bisa ekstrak di antaranya adalah minyak ikan yang memang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang mungkin sudah berusia di atas 50 tahun, atau mungkin untuk anak-anak kita yang masih balita dalam penumbuhan otak, kesehatan jantung, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu kalau kita bagi-bagi bagian-bagian daging ikan yang bisa kita manfaatkan. Dagingnya dimanfaatkan, kemudian kulitnya selama ini berkembang misalnya kajian-kajian pembentukan kolagen misalnya dari kulit ikan, kemudian tulangnya juga seperti itu dimanfaatkan ya. Jeroannya juga sudah dimanfaatkan oleh manusia. Nah, dalam konteks ini karena kita sebagai manusia memerlukan makanan ya, jadi pemanfaatan dari ikan itu lebih banyak kepada pemanfaatan untuk konsumsi manusia, yaitu dagingnya. Nah, kenapa daging ini dimanfaatkan oleh manusia? Ya, tentunya semuanya tahu bahwa manusia itu memerlukan energi dalam aktivitas. Energi itu untuk beribadah, untuk aktivitas sehari-hari ya. Meskipun sebenarnya kita harus mengimani bahwa semua aktivitas sehari-hari kita adalah bagian dari ibadah. Jadi di antaranya di sini ada misalnya yang disebut dengan zat gizi ya, zat gizi. Kalau orang gizi mungkin lebih paham terkait dengan ini. Ada di situ protein, kemudian ada di situ lemak, kemudian ada di situ karbohidrat, kemudian ada juga di situ vitamin dan mineral. Namun sebagian besar yang terkandung dalam daging ikan sebagai zat gizi adalah protein dan lemak. Kalau kita berbicara karbohidrat, ini banyak sekali terdapat pada apa namanya tumbuhan, ya, baik umbi-umbian, kemudian serealia dan sebagainya. Itu sumber karbohidrat. Kalau daging-dagingan lebih cenderung kepada protein dan lemak. Ini sebagai zat gizi utamanya. Kalau berbicara terkait dengan air misalnya, air kalau di kami itu tidak termasuk dalam komposisi gizi ya. Meskipun air itu di dalam daging ikan di situ terkandung 70%. 70% adalah airnya. Kemudian sisanya yang terbesar adalah protein, disusul dengan lemak, kemudian karbohidrat sebagai trace elemen atau elemen-elemen yang sedikit sekali terkandung dalam daging ikan. Dan semuanya bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Ya, coba kita nanti melihat satu persatu terkait dengan kebermanfaatan. Kalau kita berbicara terkait dengan zat gizi, manfaatnya untuk apa? Yang pertama tentunya karena manusia memerlukan energi untuk beraktivitas, artinya bahwa semua makanan yang kita makan, termasuk daging dan itu sendiri tadi, dia termasuk sebagai sumber zat gizi, sumber energi, Bapak Ibu, sumber energi utama. Jadi dari proteinnya, dari lemaknya, kemudian dari karbohidrat yang sedikit terkandung di dalamnya, itu dimetabolisme oleh tubuh manusia menjadi sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua sebagai zat pembangun sel, ya, karena manusia itu dari kecil sampai dengan dewasa sampai dengan tua itu selnya harus tumbuh dan selnya harus diganti terus, dan itu memerlukan zat gizi yang bersumber dari mana? Tadi dari protein, kemudian lemak dan karbohidrat. Semuanya harus lengkap. Makanya sebenarnya dalam konsep kebutuhan gizi yang bagus adalah gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang. Saya masih ingat misalnya tahun
80-an ya 80-90 itu terkenal dengan 4 sehat. 4 sehat 5 sempurna, yaitu mengkonsumsi nasi, kemudian lauk pauk, sayur mayur dan buah-buahan. Ya, kemudian berkembang lagi konsep terkait dengan gizi, ya, pemenuhan zat gizi manusia, dipeta-petakan protein, karbohidrat dan sebagainya. Ya, kalau kita mau kembali ke dalam yang teori yang lama tadi, sebenarnya kalau berbicara terkait nasi, lauk pauk, kemudian buah-buahan, sayur-mayuran itu sebenarnya sudah lengkap sekali ya. Karena kadang-kadang kita tidak hanya membutuhkan protein, kita tidak hanya membutuhkan karbohidrat, kita tidak hanya membutuhkan lemak, tetapi ada zat-zat lain yang di luar itu. Misalnya ada mineralnya, kemudian ada juga misalnya serat pangan yang meskipun tergolong karbohidrat tetapi agak berbeda ya, serat pangan dan sebagainya ya. Jadi itulah komponen-komponen yang diperlukan oleh manusia. Kembali terkait dengan zat gizi ini, bahwa protein, lemak, kemudian karbohidrat memiliki fungsi yang utama. Jadi 3 serangkai ini juga membangun sel. Tanpa adanya ketiga serangkai ini, ya tubuh juga akan tidak bisa optimal dalam membangun sel. Ya, oleh karena itu mungkin bagi kita yang berpikir untuk diet ya karbohidrat, mengurangi karbohidrat, kita harus berpikir ini juga ya bahwa tubuh yang sudah disediakan ya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga memerlukan zat-zat ini, masih memerlukan karbohidrat, masih memerlukan protein, juga masih memerlukan lemak dan sebagainya. Kemudian ternyata manfaat ikan ini juga sebagai zat gizinya di sini juga memiliki manfaat tambahan yang disebut sebagai manfaat fungsional. Jadi ini lebih kepada arah bagaimana tubuh ini bisa lebih sehat, ya, lebih sehat, lebih kuat dan sebagainya. Jadi 3 manfaat ini dari zat gizi yang diantaranya bisa kita peroleh dari ikan. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat misalnya satu persatu ya terkait dengan zat gizi yang ada ini diantaranya saja ya, diantaranya saja saya berikan beberapa contoh di sini. Misalnya ada daging ikan salmon yang warnanya cerah ya, warnanya cerah sekali. Yang memang inilah yang kadang-kadang menjadikan salmon itu ikan yang mungkin bisa dinyatakan ikan yang paling mahal saat ini ya. Kemudian yang kedua di bawahnya ada ikan tenggiri misalnya. Kemudian di bawahnya lagi ada ikan tongkol ya dagingnya. Kemudian di bawahnya lagi ada daging ikan kakap ya, kakap merah, kakap putih dan sebagainya. Ini berbagai macam daging ikan ini memang mempunyai penampakan visual kadang-kadang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Dari ikan salmon ya ternyata berwarna orange misalnya, orange cerah sekali. Ini bisa juga disebabkan karena adanya pigmen dari makanannya ya, makanan dari udang yang mengandung astatraksin, kemudian dia terakumulasi dalam dagingnya, kemudian menyebabkan daging salmon ini memiliki warna spesifik sekali sesuai dengan pigmen yang memang dari makanannya. Ya, kemudian juga misalnya kalau kita lihat di bagian yang ketiga ini ada ikan tongkol ya. Tongkol ini termasuk memang nanti banyak daging merahnya ya. Jadi ikan-ikan yang memang tergolong dari golongan yang beruaya, ikan-ikan yang sering berpindah tempat ya. Kadang-kadang ada di Indonesia, kadang-kadang ada di Laut Jepang, ada di Laut Hindia Belanda dan sebagainya. Itu memiliki daging yang cenderung kemerahan ya karena di situ memang lemaknya lebih tinggi di situ, lemaknya lebih tinggi ya sehingga dia harus memiliki tenaga yang ekstra untuk bisa beruaya tadi. Nah kemudian dengan adanya lemak yang tinggi ini kadang-kadang ya Bapak Ibu semuanya menghasilkan sebuah zat, nanti mungkin di belakang juga disampaikan, menghasilkan sebuah zat yaitu yang disebut dengan histamin ya, yang notabene bisa menyebabkan alergi pada orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang sensitif terhadap histamin itu. Nanti kita kaji di belakang.
Oke, kemudian kalau dilihat dari protein dan lemaknya, ini sangat bervariasi sekali Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ikan salmon misalnya proteinnya 19,9% itu ya, lemaknya 3,45%. Dan memang untuk kandungan lemak itu cenderung di bawah 5%. Karena ikan-ikan yang lemaknya di atas 5% itu lebih kepada ikan-ikan yang notabene sudah termasuk dalam lemak yang tinggi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana protein di dalam daging ikan. Nah, protein di dalam daging ikan itu komposisinya, kandungannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan serealia ataupun kacang-kacangan. Ya, karena dia termasuk dari hewani, maka dia setara dengan daging dan kadarnya, kandungannya lebih rendah dibandingkan dengan telur. Jadi middle, ada di tengah-tengah ini untuk komposisi di proteinnya. Namun ternyata ya protein daging ikan ini itu merupakan protein yang sangat mudah dicerna oleh tubuh manusia. Nah, karena sangat mudah dicerna atau mungkin bisa disebut dengan daya cernanya tinggi, maka ini sangat cocok sekali untuk balita. Jadi bisa digunakan sebagai makanan utama untuk mensupport pertumbuhan anak-anak kita yang masih kecil, yang mungkin memang dalam hal pencernaanan pun masih kurang sempurna. Kemudian ternyata protein di daging ikan ini juga mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati dengan asam amino pada tubuh manusia. Nah, sehingga tadi bahwa daya cernanya tinggi ya. Di antaranya ada asam amino yang mungkin juga sangat bermanfaat untuk manusia, yaitu ada asam amino taurin yang memang merangsang dalam proses pertumbuhan sel otak balita, kemudian juga bisa merangsang dalam kerja otak, kemudian juga bisa menjaga kesehatan jantung, kesehatan mata, keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan sebagainya. Ini Bapak Ibu dari fungsi protein yang memang bisa kita peroleh dari daging ikan. Nah, kalau dilihat memang secara ilmiah ya, kalau kita melihat protein strukturnya sangat ricik sekali, sangat selimet sekali. Karena memang terdiri dari berbagai asam-asam amino yang mungkin nanti kita akan coba lihat satu persatu Bapak Ibu. Kemudian untuk kandungan asam amino dalam daging ikan itu ternyata memang kompleks sekali, dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, pengertian dari esensial ini sebenarnya tubuh kita pun sudah bisa, ya, manusia sebagai makhluk hidup yang mungkin cenderung lebih dekat kepada kategori misalnya hewan gitu ya, golongan hewan, ternyata manusia juga bisa membentuk asam amino ini. Jadi ada asam amino esensial yang meskipun misalnya komposisi pembentukan asam amino esensial di dalam tubuh manusia rendah, bisa disupport dari asam amino yang terkandung dari daging ikan. Kemudian selain itu ternyata ada asam amino yang diperlukan oleh manusia, namun tidak dapat disintesis oleh manusia, yang disebut dengan asam amino non esensial. Nah, ternyata di sini ada di dalam daging ikan ada 8, ada asam glutamat, ada asam aspartat, arginin, alanin, glisin, serin, prolin, dan tirosin. Ya, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut ya bagaimana asam amino ini karena nanti tidak akan cukup waktunya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dilihat dari asam amino non esensial, ternyata kandungan asam glutamat pada daging ikan itu yang paling besar. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan daging ikan menjadi gurih ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita misalnya masak ikan tanpa penambahan MSG pun sudah gurih. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada asam glutamat. Agar lebih gurih lagi harus ditambahkan dengan natrium ya, ada tambahkan dengan garam gitu ya. Makanya kombinasi antara daging ikan ada asam glutamat ditambahkan dengan garam di dalamnya menghasilkan monosodium glutamat, menghasilkan sodium glutamat yang menyebabkan rasa
gurih yang menyebabkan rasa umami kalau dari bahasa Jepangnya gitu. Jadi inilah kenapa daging ikan itu memiliki rasa yang gurih dibandingkan dengan misalnya eh, apa namanya umbi-umbian dan sebagainya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana lemaknya, ya bagaimana lemaknya. Jadi lemak pada daging ikan ini terdiri dari dua, nanti kita bisa lihat. Ada lemak yang tergolong asam lemak jenuh dan asam lemak yang tidak jenuh. Ya. Kemudian kalau kita belajar tentang lemak, ternyata lemak ini terdiri dari adanya gliserol dan adanya asam lemak. Yang banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah bagian asam lemaknya, termasuk di dalamnya nanti ada yang termasuk omega 3 ya, di situ ada EPA ya, eicosapentaenoid acid, kemudian ada DHA, docosahexaenoid acid, yang ini memang sangat-sangat penting sekali dalam meningkatkan kesehatan jantung manusia dan juga sangat penting sekali dalam pertumbuhan otak bagi balita atau mungkin anak-anak kecil ya. Kemudian kalau dilihat tadi bahwa ada yang tergolong asam lemak yang tidak jenuh, kemudian asam lemak yang jenuh, ya, asam lemak yang jenuh. Jadi sebenarnya asam lemak yang tidak jenuh pada daging ikan ini juga terdapat di sumber-sumber bahan pangan lainnya, ya. Misalnya ada alpukat, kemudian serealia, kacang-kacangan dan sebagainya. Dan itu juga salah satunya merupakan makanan-makanan yang memang mensupport bagi kesehatan manusia. Kemudian kalau dilihat dari komposisinya, misalnya Bapak Ibu semuanya, bahwa asam lemak yang jenuh ya, dalam asam lemak yang jenuh, kalau dilihat dari strukturnya, mohon maaf saya agak masuk ke dalam ini, bahwa lihat dari strukturnya, kalau asam lemak yang jenuh itu eh, rantai karbon, kalau kita berbicara ya, kalau rantai karbon itu ternyata atom C-nya itu yang memiliki 4 tangan semuanya sudah berpasangan gitu. Jadi atom C ini memiliki 4 tangan, kemudian tangan itu sudah berpasangan semua. Itu disebut sebagai yang jenuh. Yang asam lemak tidak jenuh, dia memiliki atom C yang ada yang tidak berpasangan. Jadi C-nya itu ganda, double. Ya, tangannya itu double, yang salah satunya tidak berpasangan. Nah, sehingga memungkinkan nanti satu tangannya itu berikatan dengan komponen lainnya yang menyebabkan kebermanfaatan dari asam lemak ini. Ya. Kalau dilihat komposisinya, misalnya dari daging ikan, ini bisa dilihat dari misalnya ikan patin, ya Bapak Ibu semuanya, yang saturated fatty acid itu sekitar misalnya dari patin sekitar 24,06 ya persen, kemudian yang ini yang unsaturated ya, tetapi ada yang mono, ada yang poli, 23 dan 11. Nah, dari komposisi ini hampir seimbang, tapi rata-rata sebagian besar lebih tinggi yang tadi yang tidak jenuh ya. Lebih tinggi asam lemak yang memiliki bermanfaatan tinggi bagi kesehatan manusia. Nah, di sini ini sebagai sampel saja saya ambil dari beberapa penelitian-penelitian yang kami lakukan. Kemudian komposisinya banyak sekali Bapak Ibu untuk asam lemaknya, yang baik yang asam lemak jenuh, kemudian asam lemak yang tidak jenuh dan sebagainya. Di antaranya misalnya yang tidak jenuh itu ada omega 3, omega 6 ya, atau spesifik ada AA, EPA dan DHA. Ini kadang-kadang kita temukan misalnya pada minyak ikan atau mungkin pada susu-susu formula pada balita, ada tambahan omega 3, omega 6, AA, EPA, DHA dan sebagainya. Nah, kemudian ada komponen yang sedikit sekali jumlahnya, yaitu vitamin, kemudian nanti juga ada mineral dan karbohidrat ya. Untuk vitamin pada ikan banyak sekali mengandung vitamin A, yaitu terutama misalnya pada hati ikan. Kalau pada hati ikan hiu misalnya ini banyak sekali kandungan vitamin A-nya. Nah, tentunya ini sangat baik untuk kesehatan mata. Kemudian vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 dan sebagainya. Dan semuanya tentunya
diperlukan oleh tubuh manusia untuk menjaga kesehatan, untuk metabolisme dan sebagainya. Selain itu juga misalnya ada mineral dari yodium, ada selenium, ada seng ya dan lain-lain. Ini juga sangat penting sekali untuk kesehatan manusia Bapak Ibu semuanya. Dan itulah ya tadi terkait dengan bagaimana kebermanfaatan dari daging ikan baik sebagai sumber gizi maupun sebagai manfaat fungsional dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Dan yang selanjutnya tentunya ikan itu selain dia sebagai sumber zat gizi, kita juga harus misalnya menjaga keamanannya ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sebagai produk pangan sangat riskan sekali eh, dengan proses-proses atau mungkin pengaruh lingkungan yang ada menyebabkan kemunduran mutu ikan, kemudian nanti menyebabkan keracunan dan sebagainya. Dan dalam konteks ini kita kadang-kadang mendengar gitu ya sebuah kasus-kasus keracunan yang disebabkan oleh makan ikan tongkol misalnya, keracunan yang disebabkan oleh makanan ikan kaleng dan sebagainya, atau yang disebut dengan foodborne disease. Jadi sebuah kejadian yang memang luar biasa yang terjadi di sebuah tempat yang mungkin lebih dari 2 orang. Nah, biasanya kasus-kasus keracunan yang disebabkan oleh produk-produk perikanan lebih kepada kasus-kasus keracunan kepada gangguan pencernaan. Ya, meskipun ada sebagian yang mengarah kepada misalnya alergi, kemudian ke arah konsentrasi dan sebagainya, penggangguan konsentrasi dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bahwa kenapa keracunan itu timbul, tentunya kalau di bidang pangan itu banyak sekali penyebabnya Bapak Ibu. Yang pertama misalnya dari bakteri, virus, parasit, kemudian bahan kimia, kemudian komponen-komponen yang memang timbul ya atau disebut dengan biohazard yang ada pada produk itu sendiri. Di produk perikanan itu tentunya lebih konsentrasi kepada adanya bakteri-bakteri patogen, kemudian adanya komponen-komponen kimia yang ada di perairan yang terakumulasi di dalam bahan, dan mungkin bahan-bahan biohazard yang memang timbul dari produk itu. Jadi kita bisa kategorikan 3 hal yang menyebabkan ketidakamanan dari produk perikanan, yaitu yang pertama adanya mikroorganisme atau bakteri patogennya, kemudian dilihat dari bahan kimianya, misalnya ada kandungan logam berat dan sebagainya, dan yang ketiga adalah biohazard. Nah, saya sedikit saja untuk memberikan contoh bahwa misalnya bakteri patogen dari mana? Ada dari misalnya disebut dengan Escherichia coli karena perairannya nggak bagus atau mungkin kontaminasi pada saat proses pengolahan, penanganan dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin harus kita waspadai mungkin untuk ibu-ibu yang mungkin sering menyimpan di dalam kulkas ikan-ikannya ya. Ini sangat sangat ganas sekali Listeria monocytogenes yang memang nanti bisa masuk ya sampai kepada apa namanya kalau misalnya sedang mengandung ibu hamil dan sebagainya bisa menyerang ke janin dan sebagainya. Ini Listeria monocytogenes yang memang pada saat penyimpanan suhu ya di bawah 4 derajat Celcius dia masih hidup. Jadi dia masih bisa bertahan hidup. Beda dengan E. coli dan yang lainnya. Kemudian yang satu lagi yang memang sangat ganas juga, kadang-kadang juga ada ya meskipun satu di antara 1.000, itu adalah Clostridium botulinum. Ini yang menyebabkan racun botulinum atau keracunan ketika mengkonsumsi makanan kaleng. Ya ini racunnya sangat ganas sekali. Ya meskipun sebenarnya Clostridium botulinum ini dengan racun botulinumnya dengan pemanasan dia akan sudah bisa dimusnahkan. Jadi itulah ya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu yang ganas diciptakan, maka dengan pemanasan pun dia sudah bisa diminimalisir gitu Bapak Ibu semuanya. Oke. Kemudian kalau berbicara tentang logam berat ya, logam berat kenapa ada di dalam produk ikan ya, kadang-kadang menyebabkan kanker dan sebagainya. Kemudian misalnya dari kerang-kerangan ya, itu kan sebenarnya terjadi karena bukan dia timbul di dalam daging ikan, tetapi karena akumulasi yang terjadi dari misalnya binatang-binatang kecil di perairan, kemudian menyerap logam berat. Binatang ini dimakan lagi oleh ikan yang agak lebih besar, dimakan lagi kepada ikan yang lebih besar lagi dan menyebabkan akumulasi dalam daging ikan ya. Terutama juga misalnya kita juga harus berhati-hati tidak terlalu sering misalnya mengkonsumsi kerang-kerangan yang berasal dari perairan-perairan yang relatif tercemar oleh limbah baik industri ataupun rumah tangga.
Kemudian yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan biohazard ya, di antaranya adalah histamin ya. Ini yang misalnya ketika kita mengkonsumsi ikan tongkol, kemudian ikan tenggiri, kemudian ikan sarden misalnya, ternyata menyebabkan gatal-gatal. Ini di antaranya adalah karena terbentuknya histamin. Dan histamin ini sebenarnya terbentuk dari perombakan asam amino yaitu histidin. Dan histidin itu sebagian besar terdapat pada daging ikan merah. Tadi daging ikan tongkol, ikan tuna, ikan cakalang, sarden dan sebagainya. Yang notabene memang ikan-ikan itu beruaya ya. Jadi itu perlu diingat ketika kita misalnya mengkonsumsi daging yang merah dari ikan tongkol dan sebagainya yang alergi histamin ya kalau bisa ya agak dikurangi seperti itu Bapak Ibu ya semuanya. Oke, jadi ini terkait dengan keamanan pangan ya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena kalau seluruhnya mau dikupas tuntas sepertinya waktunya tidak cukup pada hari ini. Mungkin itu saja Prof yang bisa saya sampaikan. Nanti berlanjut kita diskusi dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Vinto. Kita masuk ke sesi